Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini, saya, Caroline SP, akan menyampaikan materi tentang listrik dinamis bagian kelima, yaitu sumber energi alternatif dan cara menghemat energi listrik untuk siswa-siswi kelas 9 semester 1. Tujuan pembelajaran. Setelah menonton video pembelajaran, siswa dapat 1. Menyebutkan sumber-sumber energi alternatif. 2. Menjelaskan sumber energi alternatif. 3. Menyebutkan cara menghemat listrik dalam kehidupan sehari-hari. A. Sumber energi alternatif. 1. Energi matahari. Panel surya bekerja dengan cara menampung sinar matahari yang diterima melalui lempengan semikonduktor pada permukaan panel surya. Sinar matahari tersebut memungkinkan elektron-elektron yang ada dalam panel surya bergerak, dan gerakan yang ditimbulkan elektron tersebut akan menghasilkan energi listrik. Perhatikan pada gambar. Biasanya panel listrik itu dipasang di atap-atap bangunan. Panel surya atau panel listrik ini berfungsi untuk menyerap energi matahari. Penggunaan energi surya di Indonesia diterapkan dalam dua teknologi, yaitu teknologi energi surya termal dan energi surya fotovoltaik. Suhu yang tinggi dari energi surya termal digunakan untuk memasak, kompor surya, dan mengeringkan hasil pertanian, serta memanaskan air. Energi surya fotovoltaik digunakan untuk menghasilkan listrik yang nantinya dapat digunakan untuk menyalakan lampu, memutar pompa air, menyalakan televisi, dan sebagai energi alat telekomunikasi. 2. Kincir angin. Kincir angin yang menghasilkan listrik bekerja berdasarkan adanya prime mover atau penggerak awal, yaitu angin. Angin berperan sebagai energi mekanik yang menggerakkan turbin yang telah dihubungkan ke generator untuk menghasilkan energi listrik. Generator mampu mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Energi gerak dari kincir angin ini yaitu angin yang akhirnya diubah menjadi energi listrik. Pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB di setiap negara menjadi populer, khususnya di Indonesia. Hampir setiap daerah berpotensi untuk diterapkan teknologi energi terbarukan ini, mengingat potensi energi angin di Indonesia dengan kecepatan angin rata-rata sekitar 3-5 meter per detik. Yang ketiga, PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ini adalah gambar turbin, kemudian ini adalah gambar generator. Cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Pada intinya, cara kerja pembangkit listrik tenaga air ini adalah bagaimana caranya mengubah energi air menjadi aliran listrik yang bisa dikonsumsi oleh rumah-rumah yang membutuhkan listrik. Pemanfaatan air sangat penting digunakan untuk menggerakkan turbin. Air yang ada di bendungan akan turun ke dalam lubang yang telah didesain untuk memutar turbin atau kipas besar. Semakin dalam lubang, maka akan semakin besar debit air yang akan turun dan mendapatkan perputaran turbin yang besar. Dari perputaran turbin tersebut akan menghasilkan energi mekanik yang akan dikonversi melalui generator menjadi energi listrik. Selanjutnya adalah biofuel. Bioetanol, biodiesel, dan biogas adalah jenis biofuel. Biofuel adalah energi yang terbuat dari materi hidup, biasanya tanaman. Biofuel dianggap energi terbarukan, mengurangi peran dari bahan bakar fosil, dan telah mendapat perhatian dalam transisi ke ekonomi rendah karbon. Bioetanol dibuat dengan teknik fermentasi biomasa seperti umbi-umbian, jagung, atau tebu.
dan dilanjutkan dengan destilasi atau penyulingan. Jenis bioetanol ini dapat digunakan secara langsung maupun secara tidak langsung sebagai bahan bakar. Biodiesel. Biodiesel adalah minyak dari tumbuhan atau hewan yang sudah dipakai sebagai bahan alternatif atau digabung dengan minyak solar untuk mobil dan armada industri dengan mesin diesel. Biodiesel menggunakan bahan baku minyak sawit mentah atau crude palm oil, minyak jarak, minyak kelapa, palm, fatty acid distillate, dan minyak ikan. Biodiesel dapat digunakan pada mesin diesel tanpa modifikasi. Biogas. Biogas diperoleh dari proses fermentasi bahan-bahan organik oleh bakteri anaerob atau bakteri yang hidup di lingkungan tanpa oksigen. Bakteri anaerob akan mengubah zat organik menjadi gas metana sebesar 75%. Bahan organik yang sesuai untuk produk biogas adalah bahan organik yang berbentuk padat, cair, dan homogen seperti kotoran dan urin hewan ternak. B. Cara menghemat listrik. Cara menghemat listrik yang pertama adalah 1. Menggunakan perangkat elektronik yang hemat daya. Gunakan perangkat elektronik pada rumah yang hemat daya. Sebagai contoh, carilah penanak nasi yang berkapasitas sesuai dengan jumlah anggota keluarga agar daya yang dikeluarkannya tidak terlalu besar dan sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Yang kedua, mengganti lampu dengan yang hemat energi. Lampu LED atau light emitting diode adalah salah satu solusi rumah yang hemat daya. Lampu LED ini membutuhkan daya yang lebih kecil dan dari lampu konvensional umumnya dan akan mengurangi penggunaan daya listrik. Selanjutnya adalah menggunakan air secukupnya. Dengan membatasi pemakaian air di rumah, maka kita bisa mengurangi terbuangnya air yang sangat berharga dengan sia-sia. Kita juga bisa meminimalisir penggunaan listrik karena pompa air tidak akan bekerja terus-menerus untuk mengalirkan air dari tanah menuju tempat penyimpanan air. Yang keempat, membuat rumah dengan ventilasi dan penerangan yang cukup. Membuat rumah yang mempunyai ventilasi dan jendela yang cukup. Bukalah gorden dan jendela di pagi hari agar semua udara segar dan cahaya bisa masuk dengan mudah ke dalam rumah. Usahakan agar setiap kamar mempunyai ventilasi udara agar ruangan menjadi sejuk dan tidak membutuhkan pendingin udara lagi. Selanjutnya, yang kelima adalah isilah daya pada handphone dan lepaskan dari kontak listrik segera setelah baterainya penuh. Meskipun saat ini handphone sudah lebih canggih untuk membatasi daya listrik yang masuk, agar tidak mengakibatkan kelebihan daya, sebaiknya cabutlah kabel pengisi daya jika baterai HP sudah penuh. Dengan tidak mengisi daya telepon genggam atau HP semalaman, bisa mengurangi pemakaian listrik di rumah sekaligus mengurangi terjadinya resiko kebakaran akibat panas yang ditimbulkan oleh alat pengisi daya. Yang keenam, matikan TV secara penuh melalui saklar. Matikan TV secara benar merupakan hal yang sangat sederhana namun sering kita lupakan. Mematikan TV melalui remote hanya akan menempatkan TV pada mode standby dan listrik masih akan tetap mengalir. Matikan atau putuskan aliran listrik pada TV melalui saklar atau mencabut kabel TV dari kontak listrik agar listrik tidak lagi mengalir ke TV. Yang ketujuh, memasang timer pada alat pendingin udara. Memasang timer pada AC ketika hendak tidur agar menghemat listrik. Salah satu penyebab penggunaan daya listrik di rumah menjadi meningkat adalah karena lupa untuk mematikan dan memasang timer pada alat pendingin udara. Kedelapan, mencabut kabel penanak nasi jika sudah tidak digunakan. Segera mencabut penanak nasi jika sudah selesai digunakan. Kurangilah untuk menggunakan fitur penghangat karena daya listrik yang digunakan cukup besar dan bisa membuat tagihan listrik meningkat. Yang kesembilan adalah membuat jadwal mencuci pakaian.
Buatlah jadwal tetap untuk mencuci pakaian menggunakan mesin cuci setiap minggunya. Dengan membuat jadwal bisa menghemat pemakaian air untuk mencuci pakaian dan tidak menggunakan mesin cuci terlalu sering. Jika cuaca cerah, sebaiknya tidak menggunakan pengering pada mesin cuci. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat difahami dengan baik. Ada sebuah pantun tentang belajar. Berburu ke padang datar, mendapat rusa belang kaki. Berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Artinya adalah, belajarlah dengan sungguh-sungguh dan tidak putus asa, agar hasilnya berguna di kemudian hari. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.